itu adalah obat. Ya. Nah karena beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam, kita akan tanyakan apakah itu kemudian relate. Benar enggak ayat firman Tuhan itu, karena beliau adalah seorang dokter. Baik, kita persilahkan untuk kemudian menyampaikan. Terima kasih dokter. Terima kasih Pak. Salam semuanya. Apa kabar hari ini? Luar biasa ya. Kalau memang benar luar biasa kan, waktu kita bilang luar biasa, kita pasti nggak lemas ya kan. Tapi kalau kita bilang, kalau nggak ku jawab nanti luar biasa, kayak mana nanti? Nah, pasti sakit kepala kita ya. Tapi nggak apa-apa, apapun keadaan kita, satu hal yang pasti ya namanya hidup Pak. Ya namanya hidup ini nggak ada mulus terus. Namanya hidup ini kalau harapan kita maunya senang ya terus. Benar. Setuju nggak sama saya? Setuju. Siapa yang pengen senang? Angkat tangan. Ya. Siapa yang pengen senang tiap saat? Angkat tangan. Yes. Yang lain enggak? Aku tahu berarti udah banyak kali susahnya. Gitu ya. Kenyataannya nggak bisa aku senang terus. Ya. Makanya kalau kita menyadari dengan sederhana, ini kan saya buat di situ, bukan saya yang buat, ini firman Tuhan. Firman Tuhan benar. Amsal 17 ayat 22. Ya, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tapi ada satu ayat lagi, Amsal 37 ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan apa saja yang diinginkan hatimu. Ya. Pasti dalam pikiran kita punya banyak keinginan Pak. Benar. Lalu kita bertanya, kenapa Tuhan gak berikan apa yang saya inginkan? Maka jawaban itu sebenarnya terjawab dari Amsal 37 ayat 4. Ternyata Tuhan itu akan memberikan apa saja yang kita inginkan, yang kita minta. Kalau kita gembira karena Tuhan. Dan kita bisa gembira karena Tuhan setiap saat seharusnya. Tapi kadang-kadang kita gak tahu gimana aku mau gembira kalau masalahku siapa sini banyak masalahnya? Oh cuma aku. Cuma Bapak ini yang banyak masalah. Masalah kalian dikit aja ya? Atau jangan-jangan kalian buat masalah sama orang gitu? Bisa jadi buat masalah. Jangan-jangan gitu. Saking gak ada masalahnya dong ya. Karena gimana? Bapak umur berapa nih? 36. Saya 44. Sampai hari ini belum pernah ada satu hari tanpa masalah. Benar. Tiap saat masalah terus yang datang. Jadi kalau teman-teman waktu saya tanya, siapa yang punya banyak masalah? Semua pada gini, saya tahu semua kita bohong. Iya benar. Kita cuma pura-pura gak ada masalah. Benar. Karena saya yakin juga, ini semua anak-anak Tuhan, amin. Amin. Mana ada anak Tuhan yang buat masalah sama orang. Lihat kiri kanannya. Anak Tuhan gak dia? Ya anak Tuhan, maka dia datang ke gereja. Makanya kalau kita bilang siapa yang gak punya masalah di sini, gak mungkin. Semua pasti punya banyak masalah. Ulang ya. Siapa yang punya banyak masalah? Belum juga ya. Jangan-jangan kita orang yang menolak masalah. Siapa yang gak suka sama masalah? Angkat tangan. Nah kan itu dia persoalannya. Iya kan? Benar. Jadi saya jadi teringat satu lagu ya kan. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Asik. Iya kan? Tak pernah sendiri, selalu menyertai. Iya kan? Iya, artinya apa? Kalau kita sadari bahwa dalam hidup ini tidak pernah lepas dari masalah. Tapi kita akhirnya bisa menikmati setiap masalah dan persoalan. Ya. Yang menjadi masalah adalah kenapa saya nggak bisa menikmati masalah itu. Ya, setuju dengan saya? Setuju nggak dengan saya kalau ketika kita stres, kita sakit? Yang setuju angkat tangan. Biar nggak panjang-panjang lagi aku jelasin, ya kan? Karena banyak orang yang, masa sih karena stres kita sakit? Banyak gak terima. Dokter kan bilang gitu ya, ini obatnya minum. Ya.
Lalu dia pasti bilang jangan stres. Kita ngapain? Iya-iyakan aja kan. Kalau kita agak baik, kita iya-iyakan. Kalau kita lagi stres berat, pasti kita bilang dalam hati, karena enggak kau yang rasakan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Iya, iya. Benar-benar. Ya kan? Loh, coba nih. Kita gini duduk-duduk gini gitu ya. Kita bisa ketawa-ketawa gini. Itu kalau bukan karena berkat Tuhan, berkat siapa? Coba, kita pegang apa sekarang? Gak ada, kita gak pegang apa-apa kok. Tapi saya harus bilang, setiap kita yang tertawa pasti karena senang. Katakan amin. Amin. Itu yang harus kemudian kita bisa pelajari. Itu yang akan membuat hidupmu akan terasa sangat berarti. Kadang-kadang kita udah bosan sama hidup. Banyak anak-anak muda Pak, yang akhirnya dia udah gak suka kali dengan hidup ini. Mulai lagi dia menyalahkan orang tua lah. Ah ini karena orang tua aku ini. Maka tanpa sadar ketika ditawarin sama temannya gitu ya dengan narkoba gitu ya. Dia mau. Mau dong. Orang gratis. Siapa yang gak mau? Enak, kan katanya enak. Benar. Sementara dia percaya sama temannya. Ya. Udah lu pakai aja nih, enak nih lu. Enak loh. Lalu kemudian dia rasakan. Wih, betul enak. Padahal tadi aku sebelum pakai ini, sakit kepalaku. Benar. Ternyata setelah aku pakai ini, bukan hanya hilang sakit kepala. Orang yang memakai zat seperti itu, dia tiba-tiba merasa dia hebat. Itulah sensasi dari zat yang berbahaya itu. Dia tiba-tiba merasa hidup ini gak ada persoalan. Siapa yang mau merasa hidup ini gak ada persoalan? Coba angkat tangan kalian. Bohong kan? Udah mau angkat tangan sebenarnya. Udah angkat tangan aja. Siapa mau hidup ini tanpa persoalan? Cuma aku aja. Nah kan? Udah pada bohong semua nih Pak. Artinya yang kita lakukan adalah kita menyangkal. Menyangkal apa yang sebenarnya kita inginkan. Ya. Coba lihat ini. Pada bingung semua ya kan. Kenapa kayak gini? Saya mau bilang. Kalau saya ceritakan bagaimana pengalaman kisah saya dulu. Ya, sebenarnya semua itu adalah mustahil. Kalau menurut ukuran manusia. Oke. Mustahil dong. Mana ada orang mau kehilangan papa. Saya harus kehilangan papa. Di saat sedang butuh-butuhnya. Butuh apa? Aku bukan butuh kasih sayang. Aku butuh duitnya. karena saya harus sekolah. Benar. Kecewa ya kecewa. Benar. Tapi kemudian akhirnya sadar, aku tidak harusnya kecewa. Karena apa? Disadarkan oleh, oh saya masih hidup. Saya masih hidup. Dan ketika saya masih hidup, saya bersyukur sama Tuhan. Dan ketika bersyukur, ya sudah. Dulu saya waktu kuliah, kalau teman-teman itu nongkrong ya di kafe, jajan-jajan gitu ya. Kalau saya mah lain. Jalan ke perpustakaan, kalau ada yang tahu kampus USU itu, kampusnya kan di belakang itu. Yeah. Saya jalan dari depan, jalan sendiri. Orang pada jalan bawa pacar. Saya mah sendiri panas-panas. Aduh, kayak mana hidupku ini? Kau paham gak? Pahit gak? Hah? Pahit. Hah? Tapi apa yang mau saya bilang? Kalau kemudian otak kita bekerja dengan logis, logika kita bekerja, Anda udah belajar minimal udah sampai SMA nih ya? Rata-rata udah SMA. Ada yang masih SMP angkat tangan? Ada yang udah SMA angkat tangan? Yang kuliah angkat tangan? Yang kuliah? Paling muda pasti SMA ya? SMA ya. Berarti udah pada belajar biologi, ya kan? Yang belajar biologi angkat tangan. Ih, kau gak belajar biologi? Curiga aku. Kelas berapa dek? 1 SMA?
Enggak belajar biologi? Oh belajar. Kau enggak dengar yang kutanya? Ulang ya. Kan sepakat semua kan? Minimal SMA kan? Iya. Berarti ada SD bisa udah belajar juga di SMP kan? Iya. Siapa yang belajar biologi angkat tangan? Ih, tanganmu cuma segini ya kalau angkat tangan gitu. Angkat tangan tinggi lah. Udah. Setuju ya? Setuju. Udah. Siapa yang sadar apa yang kita pelajari itu semua dari mana asalnya? Angkat tangan yang sadar. Gak sadar kan Pak? Saya mau bilang gini, ini bisa jadi klise. Gimana hati yang gembira. Masalahku banyak. Ya benar, akan klise karena begini. Gak sadar. Coba tarik napas yuk. Ada napasnya? Yang merasa ada napasnya angkat tangan. Turun. Yang sadar dari mana nafasnya angkat tangan. Lu gak sadar dari mana nafasnya? Lu pantasan lu stres lu ya. Gak tahu dari mana nafasnya. Yang belajar biologi tadi angkat tangan. Udah semua belajar biologi ya. Kau Dek, kau jawab Dek. Dari mana asal oksigen? Tanaman. Cukup hanya tanaman. Nih cabut nih. Matahari Bang. Sinar matahari. Karena ada sinar matahari, ada tanaman yang berdaun hijau. Lalu terjadi reaksi sehingga oksigen itu nggak habis-habis. Tanya kiri kanannya, dari mana asal matahari? Tanya. Dia jawab apa? Dari mana? Hah? Yang sadar kalau itu dari Tuhan angkat tangan. Ya angkat dulu bentar, aku nengok dulu satu-satu. Kamu sadar? Itu yang baju putih itu. Dari mana matahari? Angkat tangan dari Tuhan. Yang sadar matahari dari Tuhan angkat tangan. Nah iya. Udah semua? Di absen Bang. Kita mah khawatir. Ya khawatir, ngapain lu datang sini? Kalau kita bukan sadar bahwa semua ini dari Tuhan, kita ngapain di sini? Kita ngapain? Hah? Oh iya, aku cuma mau nengok kawanku. Oh pantes. Kita pikir kita datang sini untuk cari teman. Tapi saya mau bilang, teman kita pun bisa hidup. Kenapa? Yang sadar kenapa temannya bisa hidup sampai sekarang, angkat tangan. Yang sadar aja. Yang sadar aja angkat tangan. Biar tahu aku siapa yang gak sadar. Nah kan banyak gak sadar. Pantes. Yang ada dalam pikiran kita nyala-nyalain orang. Karena kaulah itu, benci kali aku sama dia. Siapa yang dalam hatinya sekarang ada kesal sama orang? Angkat tangan. Kalau sama aku bisa bohong. Bisa, silakan bohongi saya. Tapi kalau dibohongi diri sendiri, itu sakit kepala. Lu mau tahan-tahan gini? Enggak, aku enggak. Sakit kepalanya. Udah, siapa yang sekarang sedang ada kesal sama orang di pikirannya? Kau gak ada kesal sama orang? Enggak ada? Iya kau, ada? Enggak? Ya, jawab enggak juga enggak apa-apa loh.
Ada atau enggak? Jadi kenapa nggak angkat tangan? Hati yang gembira adalah obat. Amin. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan apa saja yang diinginkan oleh hatimu. Kau jangan tanya sama Tuhan, kenapa Tuhan gak jawab doamu? Karena kamu belum bisa gembira karena Tuhan. Apa yang kita secara sadar lakukan adalah kita susah. Memang bukan karena Tuhan kita susah. Kita susah karena perbuatan orang lain. Kita susah karena keadaan kita. Kita susah karena harapan kita tidak tercapai. Setuju sama saya? Setuju. Tapi kita harus sadar. Orang yang kita anggap membuat kita susah. Itu manusia apa bukan? Hewan katanya. Berarti lagi sakit otaknya. Kita mah maklum. Kita akan selalu maklum. Kalau kita menyadari bahwa hidup ini adalah bersumber dari Tuhan. Anda akan selalu maklum dengan apa pendapat orang lain. Oke? Karena pendapat orang lain itu sebenarnya adalah ditentukan. Dia sadar atau tidak sama dirinya sendiri. Siapa yang sadar kalau kita hidup hanya karena Tuhan? Angkat tangan. Oke. Siapa yang sadar kalau Tuhan Yesus itu harus mati, mengorbankan nyawanya, menyerahkan hidupnya, menderita demi kita supaya kita hidup? Angkat tangan. Siapa yang tahu kalau semua manusia yang hidup adalah karena Tuhan Yesus yang sudah berkorban untuk dia? Angkat tangan. Maka kalau kita benci sama seorang manusia, siapa yang kita benci? Yang setuju bahwa yang kita benci itu adalah Tuhan, angkat tanganmu. Yang gak tahu, angkat tanganmu. Jadi kenapa kau gak angkat tangan? Dua-dua tanya. Gak tahu kau gak angkat tangan. Tahu kau gak angkat tangan juga. Ada yang kurang dari pertanyaanku gitu. Oke, next slide. Waktuku berapa menit lagi nih? Nanti kalian harus banyak bertanya ya. Mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Angkat tangan. Siapa yang sebenarnya pengen nanya, tapi nggak tahu apa yang mau ditanya? Hah? Nggak ada. Siapa yang datang ke sini cuma mau duduk dengar? Angkat tangan. Bingung. Dek, kau mau apa ke sini? Ya kan kau bisa jawab, kau mau apa? Apa? Ibadah. Kepada siapa kau beribadah? Oh, supaya apa? Siapa yang tahu alasan kenapa dia beribadah sama Tuhan? Angkat tangan. Akulah ketawa sendiri di ruangan ini memang. Siapa yang tahu alasannya kenapa dia beribadah sama Tuhan? Angkat tangan. Kau gak tahu, Bang Ganteng? Tahu? Kenapa kamu beribadah sama Tuhan? Jadi kenapa gak angkat tangan? Kau tahu deh. Karena ada 2 permintaan sama Tuhan. Datang sini, beribadah. Siapa yang datang ke sini dia nggak tahu alasannya apa? Angkat tangan. Siapa yang tahu alasan dia datang ke sini? Angkat tangan. Siapa yang nggak sadar kalau dia hidup? Angkat tangan. Ulang.
Siapa yang sadar kalau dia hidup? Siapa yang sadar kalau dia hidup hanya karena Tuhan Yesus memberikan kehidupan untuk dia? Siapa yang mengerti sekarang kalau kita datang beribadah sama Tuhan karena dia layak disembah? Angkat tangan. Siapa yang sadar kalau kita beribadah karena kita tahu Tuhan Yesus mengasihi kita lebih dari siapapun juga. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Udah sadar? Udah sadar? Siapa yang udah sadar angkat tangan? Amin. Amin. Kau masih bingung, Dek? Iya, masih bingung. Enggak, udah yakin? Udah gembira? Udah sukacita kau? Udah hilang sakit kepalamu? Udah? Perutmu udah sehat? Punggungmu udah sehat? Tengkukmu enak? Karena bukti nyata ketika kita sedang tidak bersukacita adalah badan kita pasti sakit. Ya, next slide. Nah, ini otak kita. Apa yang saya tanyakan dari tadi adalah di dua sisi otak ini. Yang tengah adalah perasaan. Siapa yang sadar kalau dari tadi yang ditanyain perasaan yang angkat tangan? Jadi kalian nggak tahu dari tadi punya perasaan atau enggak gitu. Siapa yang sadar dia punya perasaan? Siapa yang sekarang sedang merasakan sesuatu? Siapa yang sekarang sedang bingung? Nggak berani? Kenapa nggak berani? Kan aku nggak marah loh, aku cuma ketawa. Kan gak sakit diketawai. Siapa yang merasa sakit kalau diketawai? Senang diketawai? Kau senang diketawai? Kalau diketawai orang senang? Hah? Gak senang? Kesal? Gak pernah aku diketawai orang, Pak. Kerjaku ngetawain orang. Gak akan kubiarkan Pak aku diketawai. Ku ketawai duluan dia gitu. Kalau itu baru kau pemenang. Oke, lihat. Itu perasaan yang merah. Lalu yang membungkus perasaan kita itu adalah bagian yang otak besar. Di otak besar itu adalah everything you know. Segala sesuatu yang kamu tahu. Kalau kamu tahu hal yang baik, kamu pasti merasa senang. Kalau kamu tahu sesuatu yang buruk, kamu pasti merasa takut. Siapa yang pernah merasa takut angkat tangan. Kita merasa takut karena kita tahu ada sesuatu yang buruk. Siapa yang sering takut kalau mau ujian? Siapa yang tahu kenapa dia takut pada waktu mau ujian? Pantas nggak bertobat Bang. Tiap ujian takut. Nanti semester depan ujian takut lagi. Sepanjang hidup selama sekolah yang ada Siapa tahu obatnya? Supaya jangan takut waktu ujian. Angkat tangan. Gak tahu kalian kan? Ku kasih tahu ya. Obat supaya gak takut waktu mau ujian. Belajar. Banyak-banyak. Jauh hari sebelum ujian. Tapi kan aku belajar juga. Kamu belajarnya 1 hari sebelum ujian. Benar? Ketika kamu belajar 1 hari sebelum ujian, yang harusnya waktu tidur, pasti begadang. Kita tidur jam 12 kah, jam 1 malam kah? Kenapa? Karena kita nggak tahu. Pada waktu tidur terjadi
konsolidasi memori. Apa yang kamu pelajari itu akan dipadatkan di otakmu. Sehingga besok kamu bangun, ingatannya masih fresh. Yang setuju angkat tangan. Kau nggak setuju? Yang kau tahu apa? Kita akan gampang lupa kalau kita sering begadang. Apapun yang kita pelajari kalau begadang, itu neurotransmitter di otakmu itu nggak jalan. Buntu sarafnya. Maka nggak pernah diajarkan kalau belajar itu sebelum uji. Anda harus belajar jauh hari. Kalau belajarnya udah jauh hari, kapanpun ujian, siapa yang siap? Angkat tangan. Oh nggak pernah kita belajar jauh hari memang ya. Hari ini hati yang gembira adalah obat. Itu bukan hanya untuk orang sakit. Anda masih sehat. Hati yang gembira itu adalah obat untuk orang yang sehat supaya tambah sehat. Kita nggak bisa pinter kalau nggak gembira. Orang hanya bisa mencapai potensi tertinggi dari pikirannya ketika dia gembira dengan hidupnya. Kalau kita nggak suka pelajaran, Pak, macam mana mau hafal? Kita udah benci sama pelajarannya, benci sama gurunya. Siapa yang benci sama gurunya? Oh bukan benci, nggak suka. Siapa yang nggak suka sama gurunya? Siapa yang sayang sama gurunya? Siapa yang nggak punya rasa sama gurunya? Siapa yang tahu lagu Himne Guru? Himne Guru. Terpujilah wahai engkau ibu bapa guru. Ada yang tahu lagu itu atau enggak? Yang tahu angkat tangan. Pasti waktu nyanyi lagu itu sakit kepala kalian. Karena terpaksa nyanyinya. Lihat ya. Jadi memori kita itu ada ingatan ya, yang memori ini ya. Masa lalu, kalau terlalu banyak yang kita ingat itu adalah hal yang mengecewakan. Maka neurotransmitter atau zat kimia antar sel saraf kita itu hanya ada neurotransmitter stres. Sedih terus bawaannya Pak. Jumpa masalah sedih. Jumpa hal yang enak pun belum tentu dia bisa senang. Dia akan selalu merasa kurang. Gak ada yang menyenangkan buat dia. Yang ada hanya kekecewaan. Kenapa? Karena terlalu banyak menyimpan memori masa lalu yang membuat dirimu kecewa. Dan kita gak bisa menghindar dari itu. Satu-satunya jalan untuk menghindar dari memori kekecewaan adalah hanya ketika kita sadar bahwa kalau kita hidup itu hanya karena Tuhan. Amin. Ngerti maksudku? Sebagian dari kita mungkin gak mau ngaku, tapi kita kecewa sama orang tua kita. Kita menyalahkan, kenapa gini mamaku, bapakku. Berantem aja kerja orang itu, kalian gak tahu ngapain orang itu. Berantem. Kenapa berantem kalian gak tahu. Di dalam memori orang tua kita pun stres. Siapa yang tahu kalau papa mamanya stres? Angkat tangan. Gak tahu kalian. Kalian pikir membesarkan kalian gak stres? Iya. Siapa di sini anak baik? Yang dulu waktu sejak lahir kan Bang, jam tidur. Nah, ada kalian anak baik? Aku aja enggak. Suka-suka aku dulu. Kapan aku mau nangis aku.
Mau pulang kerja pun misal bapak kita, nangis-nangis aja kita. Ada kalian tahu itu? Kau tahu deh? Kalau kau dulu tukang nangis. Kalau kau dulu mengganggu jam tidur mamamu dan bapakmu, kau tahu? Kau tahu apa yang sudah dibuat bapak sama mama sama kalian? Yang tahu angkat tangan. Bertobat memang enggak. Siapa yang belum tahu apa yang sudah diperbuat orang tua dalam hidupnya? Angkat tangan. Siapa yang sudah tahu apa yang sudah dilakukan orang tuamu dalam hidupmu? Angkat tangan. Siapa yang gak dengar apa yang kutanya? Angkat tangan. Minta ampun. Memang tantangan terbesar memberikan seminar ini Pak, adalah ketika berhadapan dengan anak-anak muda. Karena mereka belum sakit. Iya benar, saya jujur aja. Lihat ya, coba next slide. Sampai nampak nanti organ tubuh. Nanti, lihat, next lagi. Oh tunggu ini, yang itu tadi, bentar ya. Yang ada khawatir tadi, ya ini dia. Coba baca sama-sama, Lukas 21 ayat 26, 23 ya. Orang akan mati karena berhubung apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan. Sekarang saya mau tanya sama kalian, pernah enggak membaca, mendengar, masih muda tapi mati tiba-tiba? Yang pernah angkat tangan. Udah tahu. Jadi kecemasan, ketakutanmu, kemarahanmu, kalau kamu simpan, lalu kamu berlagak seperti semua baik-baik saja, guencana ya. Tapi Tuhan baik. Dia gak akan biarkan kamu sendiri. Selama kamu masih mau hidup. Siapa yang masih mau hidup angkat tangan? Yes. Makanya Tuhan kasih kamu hidup sampai sekarang. Karena seharusnya kalau kita andalkan hanya kekuatan kita gak bisa hidup sampai sekarang. Maka banyak orang yang mati karena kecemasan. Baru 2 hari lalu lah kita sama-sama ketawa-ketawa. Yang tadi saya baca ya baru lulus dia. Baru lulus tesis. Udah meninggal. Bayangin. Saya yakin dan percaya pasti gak ada yang lihat dia meninggal. Karena ada yang lihat dia meninggal pasti dia ditolong. Karena apa? Orang yang mati karena kecemasan ini Pak, dia pingsan. Ya. Jadi kalau pingsan itu misalnya gini ya, saya lagi ngomong gini. Tapi karena kecemasanku bekerja terus di dalam otakku, sistem saraf simpatik namanya. Itu darah itu akan pelan-pelan berhenti ke otak. Waktu dia mulai berhenti aku yang pertama pasti ngomong ngawur. Lalu aku jatuh aja. Gak ada bilang kesakitan. Nanti kalau aku udah jatuh, saya yakin pasti akan kita tengok aja. Mati. Ya wajar. Karena Anda tidak diajari. Saya dosen kedokteran. Kami harus mengajarkan mahasiswa kedokteran. Kalau ada orang yang gak sadar, tergeletak, kita harus cek dulu pulsnya ada gak? Nadinya ada. Oh gak ada nadi. Pompa. Pinggir, dia perlu oksigen. Dihindarkan orang, ya kan? Coba kalau sekarang, semua pada angkat HP. Mati. Itu mati stres. Jangan pura-pura enggak stres. Jangan. Pura-pura enggak stres itu akan tetap stres. Dan Anda menyimpannya sendiri, bahkan menjadi orang yang introvert. Ya. Tapi saya yakin kalau masih mau ke gereja, dia enggak introvert. Tapi mengarah-mengarah mau ke introvert itu pasti ada di sini. Pasti. Contohnya siapa itu? Yang dia datang ke sini karena diajak. Karena diajak Pak. Siapa yang datang sini karena diajak? Gak usah ngangkat tangan. Jadi capek nanti aku. Cuma kau harus sadar.
Kalau kau datang ke sini karena diajak-ajak, kau akan cenderung akan introvert. Kenapa? Karena dia udah gak suka ketemu orang. Dia lebih suka sendiri. Siapa yang senang waktu sendiri aja? Gak usah angkat tangan, capek nanti aku. Itu berarti kau sakit. Tapi kau pura-pura gak sakit. Nangkep? Next slide. Lagi, next. Nah ini. Jadi otak kita itu, itulah yang membuat jantung kita akan terus bekerja. Waktu tidur, jantung siapa yang gak bekerja waktu tidur? Angkat tangan. Lalu otak kita itu juga mengendalikan paru-paru sehingga kita bernapas. Paru-paru siapa yang gak bernapas waktu tidur? Angkat tangan. Berarti kita tahu, lagi gak sadar pun kita tetap jantungnya bekerja, kita tetap bernapas. Setuju? Karena apa? Karena ada sel-sel di dalam otak kita ini yang mengendalikan jantung ini supaya dia terus bekerja. Ada sel-sel di dalam otak kita ini yang mengendalikan supaya kita terus bernafas. Dan sel-sel itu perlu oksigen yang di otak. Kalau dia tidak menerima oksigen, selnya itu akan mati. Ada yang tahu berapa menit otak ini boleh nggak dapat oksigen? Siapa pernah lihat film orang mati dicekik? Pernah ya? Sebentar aja kan dicekik kan? Jantungnya bagus itu. Tapi karena dia dicekik, darahnya nggak jalan ke otak, Pak. Ketika darahnya berhenti ke otak 3 menit. Maka sel itu akan mati tuh. Yang di otak. Maka habislah kendali atas jantungnya. Berhenti jantungnya. Padahal jantungnya nggak ada sakit. Ke paru-paru, berhenti dia tarik nafas. 3 menit aja, oksigen gak masuk ke otaknya. Siapa bisa menyadari kenapa oksigen gak habis-habis? Angkat tangan. Siapa yang gak tahu kenapa oksigen gak habis-habis? Yang gak tahu angkat tangan. Yang tahu angkat tangan. Siapa sini yang bisa berdiri? Berdirilah sekarang. Ayo. Ayo berdiri. Yang bisa berdiri, berdiri. Yang gak bisa gak usah. Amin. Siapa yang tahu lagu Dalam Yesus Kita Bersaudara? Tahu? Oke, sambil gandeng tangan. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Amin. Siapa yang tahu kenapa dia bisa nyanyi? Angkat tangan. Karena kenapa kau bisa nyanyi? Karena punya mulut, Pak, bilang. Karena punya lidah. Karena ada pita suara. Sekarang saya mau tanya, siapa yang ciptakan pita suaramu? Jadi kenapa kita bisa bernyanyi? Karena Tuhan. Kenapa kita bisa bernyanyi? Karena Tuhan. Kenapa berat kali bilang itu? Duduk. Tampilkan slide-nya. Langsung slide yang, udah satu persatu ya. Tadi pertanyaannya adalah kenapa kita bisa nyanyi ya. Lihat ini gak usah kalian pelajari, stres kalian nanti. Atau ada yang mau belajar, angkat tangan.
biar masuk ke dokteran. Inilah gambaran kita hidup. Jadi kita hidup karena otak dulu yang pertama ada. Otak itulah yang mengendalikan seluruh organ-organ vitalmu, termasuk yang paling vital itu yang pertama adalah jantung dan paru-paru. Untuk apa jantung? Tentunya adalah untuk memompa darah. Maka darah bisa dipompa dan jalan ke seluruh tubuh karena ada pembuluh darah. Ini jantung, paru-paru, pembuluh darah, ini semua ada saraf dari otaknya. Ketika kita merasa takut, maka jantungmu akan dipaksa memompa berlebihan. Maka kau rasa jantungmu berdebar. Ketika kamu marah, termasuk marah sama aku karena dari tadi sibuk kali aku mencampuri hidup kalian. Pasti jantungmu sedang berdebar. Saya mau katakan, bagiku enggak masalah. Kenapa? Bilang kiri kanannya, karena itu jantung kita. It's not my heart, it's yours. Itu jantungmu yang berdebar, jantungku enggak. Jantungku ketawa-ketawa aja dari tadi. Tapi kamu harus ingat, ketika jantung kita dipaksa bekerja berlebihan, inilah yang akan membuat ototnya nanti lama-lama kecapean. Maka muncullah penyakit darah tinggi. Muncullah penyakit gagal jantung. Belum lagi dia mengatur pernapasan tadi. Muncullah sakit asma. Belum lagi otak itu akan menentukan daya tahan tubuhmu. Gampang infeksi, gampang flu. Dikit-dikit permisi. Gak bisa masuk sekolah bu, sakit bu. Apalagi yang perempuan. Sekali sebulan. Sakit. Siapa bilang kau sehat? Rupanya bilang. Kalau kau sehat kan kau. Kenapa kita sakit? Itu yang harus kita pahami. Kita sakit itu penentunya berarti adalah dari dalam otak. Tadi di dalam otak cuma ada dua. Memori dan perasaanmu. Perasaanmu yang mengendalikan ini semua. Perasaanmu ditentukan oleh ingatanmu. Kenapa kalian gak cepat menjawab? Kenapa bisa bernyanyi? Dan tidak cepat menjawab karena Tuhan Yesus. Karena memori Tuhan Yesus belum ada di dalam otakmu. Saya berani katakan. Karena kalau memori Tuhan Yesus sudah ada di dalam otakmu, kamu ingat Yesus, kamu akan cepat menjawab. Karena kamu menghargai betapa besarnya pengorbanan Tuhan Yesus untukmu. Tapi kamu masih berpikir, aku kan hidup karena bapak mamaku yang menikah. Kau pikir kalau menikah bapak mamamu hidup kau? Enggak. Karena kalau kau bisa terbentuk, bukan karena bapak mamamu menikah. Ada banyak orang di luar sana, gak ada pernikahan. Tapi dia ada di dunia ini lahir. Dia lahir sebagai anak haram. Haram di mata manusia. Tapi harus kamu ingat, dia hidup karena Tuhan yang mau dia hidup. Gak ada yang salah dengan hidupnya. Karena Tuhan gak pernah salah. Tapi karena memori kita tentang Tuhan Yesus itu sangat tipis di dalam otak kita. Yang kita ingat cuma kekecewaan. Yang kita ingat cuma beban hidup. Yang kita ingat bahkan siapa yang yakin masa depannya indah? Angkat tangan. Ada lucu-lucunya kau dek. Gini dia nengok aku. Ulang. Siapa yang yakin dia punya masa depan indah? Gini. Yakin kau? Hah? Yakin? Berapa persen yakin?
Enggak 100%, berarti enggak yakin lah. Berapa sih keyakinan? Iya dong. Kalau enggak 100% namanya bimbang, kurang yakin namanya. Makanya kita sedih. Kalau kita ingat masa depan. Tapi saya mau katakan, kalau kita bisa hidup sampai sekarang karena siapa? Tuhan Yesus. Lalu Tuhan bisa nggak tentukan masa depanmu? Apa? Bisa. Siapa yang percaya Tuhan bisa tentukan masa depanmu? Wih, haleluya. Ingat ini ya. Siapa yang mau masa depannya ditentukan oleh Tuhan Yesus? Wih, yang mau tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kamu harus ingat itu. Karena kalau hanya tepuk tangan sekarang, pulang dari sini, kayak mana masa depanku ya? Pasti gak jadi lagi gembira Pak. Anda harus ingat. Gimana supaya ingat? Belajar. Kita diajari di sini, di gereja ini. Doa, pujian, penyembahan, firman Tuhan. Kita doa. Siapa yang berdoa? Amin. Kepada siapa kamu berdoa? Tuhan. Maka pada waktu kita berdoa kepada Tuhan Yesus, kita mengingatkan lagi otak kita. Doa adalah anugerah Allah. Ketika kamu sedih, kamu harus berdoa. Karena kalau kamu tidak berdoa, kamu berharap kepada orang lain. Kamu lihat kiri kanan dulu. Pernah kau lihat dia senang terus? Hah? Kawanmu yang di kiri kanan kau itu pernah kau lihat dia senang terus? Enggak kan? Maka ketika kau sedang sedih, kau berharap pula sama kawan kau yang dia juga sedang. Ngapain kalian? Berbagi. Kan namanya teman kan? Teman kan berbagi kan? Masalahnya yang dibagi kesedihan. Maka kamu harus percaya sama Tuhan. Karena kalau Tuhan kamu sudah kenal. Siapa yang udah kenal Tuhan? Tuhan Yesus. Ya enggak apa-apa enggak kenal. Nanti kami perkenalkan. Yang udah kenal Tuhan Yesus angkat tangan. Kau belum kenal? Astaga, catat Pak namanya Pak. Yang belum kenal nanti kami buka kelas khusus. Pengenalan akan Kristus. Siapa yang udah kenal Tuhan Yesus? Angkat tangan. Ih kau belum kenal juga? Ya Tuhan. Kau di mana gereja selama ini? Hah? Di mana kau gereja? Di sini. Kau udah kenal Tuhan Yesus? Memang belum? Hah udah? Jadi kenapa gak angkat tangan? Gak nyambung kali di otaknya ya. Jadi ngejek aku. Udah aku bilang janganlah buat orang kawannya berdosa. Pada waktu kita sudah kenal Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan kita memori. Orang yang mengenal Tuhan Yesus pasti kamu baca dari Alkitab, benar? Ketika Alkitab kamu baca, semua persoalan yang ada di dalam Alkitab diubahkan Tuhan menjadi jalan keluar. Yang udah tahu angkat tangan. Amin. Dah, ulang ya. Ku kasih tahu sama kalian semua. Hei anak-anak Tuhan. Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang cara kerjanya memberkati kita. Adalah ketika persoalan demi persoalan muncul dalam hidupmu. Maka itu adalah cara Tuhan memberkati. Dimulailah, kalau ada yang baca Kejadian Keluaran, Tuhan melakukan 10 tulah. Siapa yang udah tahu 10 tulah dilakukan Tuhan? 10 tulah. Dah. Siapa yang tahu kalau Tuhan itu membelah laut Teberau? Udah. Siapa yang tahu kalau Daniel masuk ke gua singa dia tetap selamat?
Siapa yang tahu Sadrak, Mesak, Abednego dimasukkan ke perapian yang menyala-nyala, mereka tetap selamat. Siapa yang punya masalah lebih besar daripada masalah si Daniel yang masuk ke gua singa? Siapa yang masalahnya masih jauh di bawah masalah si Daniel? Angkat tangan. Siapa yang percaya sekarang? Kalau ada masalah dalam hidup kita, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Amin. Amin. Siapa yang bersuka cita sekarang? Amin. Maka hari ini Anda sudah tahu bagaimana caranya untuk memiliki hati yang gembira. Hati yang gembira itu hanya bisa ada kalau kita sudah menyimpan memori. Memori jangka panjang simpan. Memori itu ada dua. Satu jangka panjang, satu jangka pendek, Pak. Kalau jangka pendek, ketika hal yang enak datang sama kita, wajar kita senang. Jangka panjang, kalau udah kita simpan Tuhan Yesus yang bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan sama kita. Maka ketika datang masalah demi masalah dalam hidup ini, karena sudah ada memori Tuhan Yesusnya, kita akan berkata sama masalah, kecil kau. Karena aku tahu Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Amin. Maka kamu akan merasakan sukacita lagi deh. Masa depanmu indah, tapi dalam Tuhan. Masa depanmu indah dalam Tuhan. Amin. Kalau kamu mengejar sendiri masa depanmu, dan memang tanpa kita sadari kita kejar sendiri masa depan itu, kita pasti frustrasi. Ya. Saya mau katakan, saya nggak pernah cita-cita jadi dokter. Cita-citaku dulu aku pengen teknik. Saya menangis dulu, marah sama Tuhan. Kenapa Tuhan? Udah masuk ke kedokteran, mati bapakku kau buat. Saya marah sama Tuhan. Sampai saya nggak pengen hidup, Pak. Untuk apa aku hidup? Aku nggak suka dengan hidupku. Doanya tiap hari, Tuhan besok aku mati. Tuhan pun bingung, loh kapan gue buat mati? Tuhan kan kasih hidup sama kita. Tuhan mana pernah cabut nyawa. Tuhan memberikan hidup untukmu. Sampai satu waktu aku tersadar, iya juga ya. Ku ingatlah semua pelajaran, biologi ku ingat, IPS ku ingat, ya kan. Ada gunung, itu ciptaan Tuhan. Ada oksigen, itu ciptaan Tuhan. Besar kali rupanya investasi Tuhan untukku. Besar kali rupanya apa yang dikerjakan Tuhan untuk saya. Kenapa saya harus memaksakan apa yang ku cita-citakan? Karena saya tidak bisa melihat masa depan. Siapa bisa lihat masa depan? Siapa yang tahu kalau Tuhan itu bisa melihat masa depanmu? Amin. Siapa yang mau sekarang menyerahkan masa depanmu ke dalam tangan Tuhan? Wow. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Amin. Hati yang gembira. Udah gembira semua? Amin. Yang belum gembira silakan bertanya. Salah. Siapa mau bertanya silakan, masih ada 5 menit. Ya. Oke, teman-teman, terserah dok ya mau. Terserah, bebas. Mau bapak-bapak juga boleh. Ada yang mau bertanya teman-teman, kita akan buka. Ini hadiah yang disiapkan berapa ini? Oh banyak hadiahnya ya, mantap Yang lah. bertanya dikasih hadiah iPhone 16 Wih mak, Pro. aku aja yang nanya. Berapa kak? Kau aja. Hah? 6? Berarti 6 orang dong? Yes, gak apa-apa. 6 orang, 6 hadiahnya ya? Gak apa-apa, kan udah disiapin iPhone 16 sayang. Iya sayang lah kotaknya. Berarti 6 orang kotaknya ya. Oke, ada yang mau bertanya? Boleh, oke. Ya, David. silakan. Ya, silakan. Minta tolong teman-teman minta tolong tim kasih mic. Langsung saya jawab aja ya satu pertanyaan. Nanti selesai pertanyaan langsung dijawab sama dokter. Untuk teman-teman terserah mau konsul. Bebas. Apa. Doh aku sering sakit kepala, oke. Hati yang gembira obatnya aku bilang kan. Oke, silakan David ya, David. Kita sudah dibahas sama Dr. Joseph tadi tentang matahari dari Tuhan sendiri. Yes. Karena itu oksigen itu mengandung menyimpan cadangan makanan melalui tanaman. Yes. Atau daun, itu termasuk iya atau tidak? Iya, betul. Ya. Dan semua ciptaan Tuhan. Betul sekali, betul Amen. sekali. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus.
Ya. Ada pertanyaannya? Pertanyaannya? Ada. Oke, Iya, apa itu? silakan. David, silakan. Hmm, ak- aku sama papiku kan pas udah selesai berobat yang dalam ini. Papi saya itu waktu yang semalam temani bapak aku di rumah sakit kelainan dalam itu sering batuk, sering demam. Oke. Papa saya gitu. Papa saya waktu semalam. Iya, iya. Papi itu benar berobat untuk kelainan dalam batuk. Pertanyaannya supaya mau sembuh. Iya, papa saya. Nanti kamu pulang langsung doakan papamu, bilang dalam nama Tuhan Yesus papa disembuhkan. Amin. Oke. Itu yang dari matahari masuk dalam oksigen kita tuh melalui karbon dioksida kita diubah jadi oksigen. Jadi menyimpan cadangan kemakan di dalam perut kita sendiri, Dok. Terima kasih, Dok. Oke. Tuhan memberkati. Tepuk tangan buat David. Baik, lanjut teman-teman, ada yang mau bertanya? Ini kebetulan dokter Joseph ini bisa ngasih waktu, Anda konsul gratis loh. Kalau enggak harusnya bayar, benar. Sama dokter ini ngomong 1 jam bayarnya. Bukan pada tahu juga semua, ya aku ada rahasia tapi nggak mungkin ku bilang di sini. Gak apa-apa, jadi teman-teman mau nanya, karena memang beliau spesialis penyakit dalam, bahkan kalau teman-teman sekarang kan anak-anak muda ini lebih banyak ke penyakit mental ya Dok ya. Yep. Ya seperti yang dokter bilang tadi terlihat. Masih mentalnya. Iya, oh gitu ya. Jadi ini kan prosesnya kan berjalan Pak. Iya. Awalnya hanya mental kita yang sakit. Karena masih sanggup ditanggung bebannya sama jantung, sama paru-paru, sama lambung masih dia sanggup nanggung bebannya. Oke. Kalau kita biarkan ini nanti sakit mental ini, nanti 5-10 tahun baru muncul penyakitnya. Oh gitu. Ada yang sakit gula, ada yang hipertensi, ada yang gagal jantung, ada yang hipertiroid, ada yang kanker bahkan. Jadi kanker itu hadir ketika sudah terlalu lama menyimpan sakit di mentalnya ini. Kita pun tahu loh sakit kita mental, kita paham itu sebenarnya. Tapi pura-pura nggak tahu. Nggak tahu. Oke. Pura-pura nggak tahu ini yang buat sakit. Jadi sekarang kesempatannya adalah kenapa saya semangat pelayanan seperti ini. Ya karena saya sayang gitu loh. Anak-anak muda Anda harusnya bisa mencapai potensi terbaik. Tapi karena gangguan mental ini nggak terjadi. Harapan yang memang kita udah buat setinggi-tingginya nggak berhasil. Karena mental kita udah kacau gitu. Jadi tanya. Oke. Ayo teman-teman silakan. Ada yang nggak lulus apa di sini? Nggak masuk perguruan tinggi negeri. Mana tahu kecewa? Kecewa? Ya silakan. Oke silakan. Silakan Jonathan. Berarti ada 4 orang penanya lagi ya teman-teman, silakan disiapkan pertanyaannya. Ya silakan. Shalom. Shalom. Saya mau bertanya Pak mengenai cara saya mau bertanya terkait dengan mental yang tadi Bapak bilang. Kan kalau kita bagaimana kita tahu cara mendeteksi bahwa kita itu benar-benar punya penyakit mental? Oke. Kan biasanya kan orang-orang cenderung ya kayak seperti yang Bapak bilang berpura-pura bahwa semua terlihat baik-baik saja. Padahal sebenarnya kan ada di dalam dirinya bahwa dia punya masalah mental gitu Pak. Ya. Terima kasih. Thank you, bagus pertanyaannya ya. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Jadi yang paling sulit itu memang menghadapi orang yang pura-pura. Kalau dia pura-pura ya sudah, mind your own business. Urus aja urusanmu gitu. Buat saya, buat kita mana tahu kita itu merasa terpanggil sama Tuhan untuk melayani orang lain. Kita akan bertemu dengan orang yang pura-pura. Orang yang pura-pura ini diabaikan aja. Mereka ini sebenarnya butuh kasih sayang, tapi pura-pura nggak butuh. Jadi orang yang dengan gangguan mental itu sebenarnya adalah dia rasa tidak baik-baik. Dia rasa nggak bahagia. Dia rasa berat menjalani hidup ini. Dia rasa yang dia bayangkan cuma hal yang buruk. Dia nggak bisa membayangkan yang baik, Dek. Maka kalau bayangan kita nggak ada lagi bayangan yang baik, Anda sedang mengalami gangguan mental. Bangun tidur, contoh ya, dulu waktu aku mengalami gangguan mental gitu ya.
Bangun tidur yang terbayang masalah. Nanti kita udah makan pun gak enak rasa makan. Gak selera kita. Kemudian pokoknya yang ada di dalam otak ini cuma hal yang gak enak. Udah itu aja. Dan yang tahu itu pasti hanya kita. Sampai nanti dia ya itulah kasih karunia gitu ya. Mungkin satu waktu dia datang ke gereja. Kalau saya dulu perubahan itu adalah ketika saya pertama kali entah ke gimana. Aku hanya jalan pulang dari sekolah, nggak tahu mau kemana. Aku jalan aja, saking udah kesalnya dengan hidup ini. Aku hanya jalan, lalu lewat jalan kaki nih dari daerah Kampung Keling lewat ke Medan Plaza. Iya. Yang memang pas kebetulan kan ibadah pemuda dulu jam 6 kalau nggak salah. Iya, Saya masuk aja, karena saya dengar ada suara-suara saya masuk situ. Pertama kali saya ikut ibadah di Medan Plaza, di situ saya merasakan, waduh ternyata saya udah berharga banget gitu sama Tuhan. Ternyata saya masih hidup sampai sekarang karena Tuhan sayang sama saya. Di situ saya kayaknya pikirannya dibukakan. Brus, jangan kau pikir hidupmu berakhir di sini. Jangan kau pikir kamu nggak akan bisa melihat yang baik lagi. Di situ saya sadar Tuhan itu akan menyediakan semua yang baik. Tapi harus Tuhan yang menyediakan. Nggak bisa berharap sama yang lain. Jadi kalau ada kita rasa seperti itu, Anda nggak perlu pengalaman-pengalaman yang bombastis, nggak perlu. Cuma perlu disadarkan aja, iya ya masih hidup aku ya. Maka saya selalu tadi tanya dari tadi, siapa yang sadar masih hidup, siapa sadar masih hidup. Tapi saya paham, semua kita, kebanyakan kita sedang dalam kepura-puraan. Kita berpikir kita baik-baik saja. Saya paham, mungkin kalian merasa sama siapa lagi aku minta tolong. Jangan sama saya minta tolong. Saya mau bilang minta tolong sama Tuhan Yesus. Karena Anda bisa hidup sampai hari ini karena Tuhan Yesus. Tuhan menunggu Anda untuk datang sama dia dalam doa. Tuhan saya berserah karena saya tahu sekarang. Kalau saya bisa hidup sampai dengan hari ini. Semua yang sudah kupelajari. Hanya karena Tuhan Yesus saya bisa hidup. Harus itu dalam pikiranmu nanti. Dan itu perlu kamu yang memikir-pikirkannya. Amin. Amin. Oke, thank you pertanyaannya. Lanjut. Ada lagi teman-teman? Ada ya? Yang mana? Oh iya. Ya, banyak rame jadinya. Ada dua. Apa-apa? Ada dua? Ada dua. Oke, yang di Belakang dulu duluan, baru belakang. nanti Ya, baru ke kakak depan. yang pakai kacamata. Yes. Ya. Baik, terima kasih pertanyaan luar biasa sekali. Belum. Belum bang. Belum. Iya, silakan. Shalom dokter. Shalom. Di sini saya mau nanya dokter. Ya. Saya pernah dikasih statement sama dosen saya, tapi saya nggak bisa sebutkan nama kampusnya. Iya, jangan. Cuman dosen saya ini mengatakan, jika suatu saat ke depannya manusia akan dijadikan cloningan. Apakah itu benar dokter? Kan tadi ada dokter mengatakan, kalau manusia itu diciptakan ada dia bisa tanpa orang tua dan maksudnya ibu dan ayahnya. Nah, dengan ini ada dosen saya mengatakan statement ke depannya atau masa depannya akan ada namanya cloningan manusia. Oke. Nah, dengan dokter kan katanya spesialis penyakit dalam. Nah, itu apakah bisa terjadi dokter? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Tapi ada yang sedikit kau salah tangkap tadi. Manusia hanya bisa ada karena Tuhan yang mengadakan. Maka saya bilang tadi bukan mesti menikah bapak dan mama. Karena banyak anak-anak yang lahir di luar daripada pernikahan. Nah, itu dia dokter. Yes sir. Kebiasaan di kampus dokter. Jadi terus dibilang berarti pernyataan itu nggak mungkin. Cloning nggak akan mungkin. apakah itu memang benar nggak terjadi dokter? Loh. Sekarang prinsipnya adalah begini, jurusannya apa kamu? Teknik informatika. Informatika. Kalau informatika kan berdasarkan memasukkan data ke dalam hard disk. Baru terjadi program, benar ya? Binarinya dimasukkan, rumusnya dimasukkan. Lah untuk menciptakan manusia, tanya sama dosenmu. Pak, Bapak tahu nggak ada berapa jumlah sel di dalam tubuh manusia? Saya kasih tahu. Lebih dari 4 triliun sel-sel di dalam tubuh kita. Kalau yang kita lihat ini otak. Otak sendiri itu mengandung 87 miliar sel. Tanya sama dosenmu, Pak,
Kayak mana caranya Pak menciptakan satu sel aja Pak? Lalu tanya sama dosenmu, Pak udah bisa kita ciptakan oksigen Pak? Karena manusia harus hidup pakai. Jadi kalau ada orang yang mengandalkan logikanya, Anda harus bertanya sama dia. Kenapa kamu bisa hidup sampai sekarang? Pasti dia akan jawab, memang hidup lah. Kamu tahu apa enggak? Kalau dia jawab, kamu enggak tahu kan? Berarti kamu memang bodoh. Orang bodoh diapain? Ditinggalin. Karena kamu akan capek mengajari dia. Jadi kalau dosen berkata akan di-cloning, ya udah suka hati Bapak aja lah bilang. Karena dia Karena kalau kau lawan dia, kau pasti kalah. Oke. Bisa ya, terjawab ya? Okay. Terima kasih dokter. Tuhan berkati. Tuhan Thank berkati. you. Next, tadi yang angkat tangan kakak. Dosen jangan dilawan deh. Ya, kalau dia bodoh biar aja. Ya, berarti teman-teman tinggal 2 penanya lagi ya. Tinggal 2 penanya lagi. Siapkan pertanyaannya karena jarang-jarang loh Dr. Joseph bisa datang. Siap. Shalom dok. Shalom. Oke, sebelumnya saya cerita sedikit. Boleh. Teman saya ini udah meninggal 3 minggu yang lalu. Umurnya berapa? Umurnya seumuran saya. Iya berapa? berapa umurnya? Ya dia percaya sama aku. Iya umurnya berapa? Dokter itu pasti tahu berapa umurku. Iya aku gak tahu. Oke, nah awal kalau misalnya. Umurnya berapa? Oh umurnya, sorry. Sorry dok, 21 tahun. Oke. Iya. Oke, saya sedikit cerita ya dok. Iya. Nah, jadi kalau saya lihat dari awal semester masuk, dia memang sering sakit gitu, lambung kah, atau mungkin dia terkadang sering keluar kota ataupun keluar negeri dan kena beberapa virus, saya juga kurang tahu tepatnya bagaimana kan. Nah, setelah didiagnosa ternyata dia alamin autoimun dok. Iya. Nah, maksud saya apakah memang gak ada lagi gitu dok untuk obatnya mempertahankan itu dok? Apakah karena penyakit-penyakit dia selama ini itu menjadi dorongan terjadinya autoimun ya? Bagus. Terima kasih dok. Jadi autoimun itu adalah Tuhan menciptakan sel-sel darah putih. Tahu darah putih ya, leukosit ya. Guna sel darah putih itu adalah untuk imunitas. Ya. Jadi kita bisa menghambat bakteri, tubuh kita bisa menghambat virus, semua termasuk tubuh kita akan menghambat sel kanker. Ya. Jadi kalau kita sampai hari ini gak kena kanker karena imunitas kita bekerja. Setiap hari akan muncul sel kanker yang baru sebenarnya. Tapi karena sistem imun kita masih berfungsi, maka kita gak kena kanker hari ini. Tapi apakah 10 tahun lagi kita gak kena kanker? Jawabannya adalah tergantung kepada kita. Kalau kita hidup dengan hati yang percaya, Anda gak akan kena kanker. Tapi kalau Anda pura-pura gembira, Anda pasti akan kena kanker. Jadi apa yang dialami teman adik itu adalah manifestasi dari yang saya jelasin ini. Kepura-puraan bahwa dia sebenarnya tidak baik-baik saja. Dia simpan sakit mentalnya. Persoalannya memang beratnya begini, mau berobat mental ini sekarang kan mahal. Ya. Gak murah loh. Kita merasa murah berobat mental karena kita datang ke gereja. Anda datang ke gereja ini mental Anda diobati loh. Dan ini gratis. Tapi saya mau katakan ini bukan gratis, ini darah Yesus. Pengorbanan Yesus yang kita ingat di sini, maka tidak gratis. Tapi kalau ada orang yang berpikir ya aku harus diobati ke dokter, ya kamu harus bayar. Ya. Maka kalau dia mau sembuh, dia harusnya datang ke gereja. Dia akan sembuh mentalnya di sini. Saya mau bilang 3 minggu lalu ada seorang masih muda 21 juga, diagnosanya leukemia. Wow. Itu periksa darahnya udah muncul sel-sel ganasnya. Dia bilang gini, saya nggak mau di kemo dok, saya takut di kemo, saya takut mati. Yeah. Oke, saya pahami. Tapi kamu nggak boleh menolak kemo karena takut. Kalau kamu tolak kemo karena kamu takut dengan kemo, kamu pasti mati, saya bilang. Kalau kamu berani menolak kemo, kamu harus percaya sama Tuhan Yesus, aku bilang. Karena hanya Tuhan Yesus yang aku tahu, yang menyatakan di salib itu darahnya, bilur-bilurnya
sudah dicurahkan untukmu, menyembuhkan segala penyakitmu. Lalu dia bilang apa? Iya benar, saya nggak pernah gereja, saya nggak pernah kenal Tuhan. Jadi kamu mau? Kalau kamu mau, kamu ikuti. Kamu dengerin semua khotbah gue bilang. Aku kasih dia YouTube-nya. Udah 2 minggu kemudian, Dok kami udah mau pulang. Udahlah, kayaknya udah rasa sehat. Tunggu bentar, kamu periksa dulu sekali lagi. Saya suruh dia cek darah. Puji Tuhan, hilang semua sel-sel kankernya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saya mau bilang, aku gak buat apa-apa samamu ya, kau harus ingat. Aku bilang, apa yang kita bicarakan di ruangan praktek ini hanya satu. Kita hanya bicarakan kebaikan Tuhan Yesus. Kalau kita bisa hidup sampai hari ini karena Tuhan Yesus baik. Memori itu gak pernah ada di dalam otakmu. Mungkin karena gak ada yang ngajarin. Tapi hari ini kalau kau sudah tahu Tuhan Yesuslah yang menyelamatkan hidupmu. Aku bilang dia sembuh. Tidak ada mungkin yang menyelamatkan kita. Kenapa? Karena kita pura-pura baik-baik saja. Gak ada orang yang tolong kau. Kenapa? Karena kau pura-pura bahagia terus. Aku gak apa-apa kok. Gak apa-apa kok. Waktu kau pulang ke rumah kau sendiri. Anak-anak kos. Yang kos kamu pulang ke rumah sendiri kan. Ketika kamu jumpa sama kawan-kawan kayak gini enak perasaanmu. Tapi kalau kau lagi sendiri udahlah. Datang semua itu pikirannya. Kalau udah berproses otakmu itu seperti lingkaran setan Pak. Nanti kayak mana kau kayak gini. Nanti kayak mana kau. Sendiri pula aku ya. Kayak mana aku ya. Maka saya mau katakan kamu tidak pernah sendiri. Coba lihat kursi depanmu. Ada kursi depan? Siapa yang bisa lihat Tuhan Yesus di situ? Angkat tangan. Gak ada yang bisa lihat. Karena kamu gak tahu dari mana asal kursi. Kursi itu bisa ada di situ karena Tuhan Yesus. Kursi itu bisa di situ karena ada orang yang meletakkan kursi di situ. Ada Pak yang meletakkan Pak? Atau di situ tiba-tiba? Ada. Ya. Sekarang kamu udah tahu. Orang yang meletakkan itu pun bisa ada di situ karena Tuhan Yesus. Atau belum tahu? Biar ku bilang karena ada makan dia. Dia bisa makan karena Tuhan Yesus. sampai ketemu jawaban akhirnya, finalnya adalah Tuhan Yesus. Wow. Tapi kalau panjang kali pula jawabnya, ya karena inilah, ya karena inilah, karena inilah, karena ini. Semua ini pada mulanya kosong, ku bilang. Maka apapun yang kau lihat, kertas ini pun kulihat, aku tahu di sini. Karena Tuhan Yesus ini, ku bilang. Karena kalau bukan karena Tuhan Yesus, gak ada orang yang membuatnya di sini. Maka kamu tidak pernah sendiri. Kalaupun kamu lagi sendiri, tinggal kamu jejakkan di kakimu gini, jejak kau. Siapa bisa jejak kalian? Bisa kan? Tahu kau kenapa bisa jejak kau? Kan karena Tuhan Yesus. Kalau kamu bisa berkata karena Tuhan Yesus, maka memorimu akan bekerja. Kamu akan ingat, oh ada Tuhan Yesus ya. Yang tidak pernah meninggalkan saya. Udah otomatis kamu lega. Benar memang kalau pengajaran yang sekarang dia cuma suruh tarik napas Pak. Betul. Tapi kadang-kala tarik napas pun udah gak ingat lagi dia. Karena yang di dalam otaknya kayak mana aku nanti, kayak mana aku mati lah aku nanti, mati aku. Kusuruhlah dia ikut TikTokku ya kan. Kau buka TikTokku 24 jam. Kau buka YouTubeku 24 jam. Ada kalian udah follow YouTubeku? Bertobat kalian. Malam ini kalian pulang dari sini harus kalian follow YouTubeku. Harus kalian follow TikTokku. Bukan demi aku. Demi kalian. Karena kalian sedang sakit sekarang. Tapi pura-pura saya. Oke lanjut pertanyaan. Thank you. Dua penanya lagi teman-teman. Oke, ayo. Ada? Mana? Yang katakan ada? Oke, mantap. Ini masa depan indah semua nih. Ada pulang ya? dari sini ya. Ada di sini ya? Ada? Hah? Oh ujung. Oh ujung. Yes. Oh ujung, ya ujung. Ya di belakang juga ada ya nanti ya. Ujung. Ya, yang mana ini? Oh ada 2 orang. Puji Tuhan. Kelebihan ini. Gak apa-apa. Ya? Shalom dok. Shalom. Masih seputar kanker. Yes, Izin kanker. nanya, saya pernah dengar isu bahwa kalau kanker itu mati, yang kena kanker mati kalau otaknya itu udah lelah menghadapi kanker. Yes. Saya tanya apakah isu itu benar, dan saya juga pernah dengar bahwa ada satu sel yang khusus buat menangani kanker. Tapi kenapa masih ada orang yang mati karena kanker gitu? Kenapa sel itu gagal bekerja gitu? Yes, oke. Bagus pertanyaannya.
Tepuk tangan dulu. Terima kasih dok. Itu kejujuran yang luar biasa ya. Jadi kanker itu mati, seseorang itu mati sebenarnya bukan karena kankernya. Tapi yang kamu bilang itu udah benar. Dia udah gak semangat lagi hidup. Benar ya? Itu maksudmu kan? Dia gak semangat lagi hidup. Dia gak semangat lagi berjuang melawan kanker. Maka pertanyaannya kenapa dia gak semangat? Ya jawabannya jelas. Karena dia gak tahu lagi apa yang bisa membuat dia sembuh. Maka saya harus katakan dengan jujur, sampai dengan detik ini belum ada obat ataupun metode terapi apapun yang bisa menyembuhkan kanker. Belum ada Pak. Mau cari ke Singapura, ke Amerika, buktinya di sana banyak juga yang mati karena kanker. Mau yang banyak duitnya, kaya kali pun dia Pak. Diandalkannya duitnya itu untuk berobat. Dia mati juga. Kita hanya bisa sembuh kalau memang ada uang kita berobat dengan kanker, obat kanker, kemoterapi segala macam. Tapi kamu harus percaya Tuhan yang sembuhkan penyakit kankernya. Maka sel itu yang kamu bilang satu sel, orang lupa dari mana asal sel itu. Kamu tahu sekarang dari mana asal sel itu? Maka jawabannya adalah kenapa sel itu tidak bekerja? Karena otaknya tidak menyadari. Setiap sel di dalam tubuh ini itu datangnya dari Tuhan. Dan Tuhan punya rencana yang hebat. Tuhan itu gak pernah gagal. Kita yang gagal paham dengan pikirannya Tuhan. Sehingga kita menjadi seperti sekarang. Bolak-balik ada yang mati, bolak-balik ada orang yang pokoknya hidup ini terasa tragis. Karena tidak ada pengakuan, itu yang pertama. Tidak mengakui adanya Tuhan. Bisa orang datang ke gereja tidak mengakui ada Tuhan? Bisa Pak. Karena dia merasakan enak datang ke gereja. Dia bukan datang ke gereja karena beribadah. Itu makanya tadi saya tanya, apa alasan kita beribadah? Kalau alasan kita beribadah karena diajak kawan, karena jumpa kawan, Anda bukan beribadah. Anda tidak mengerti kenapa Anda datang ke sini. Tapi kalau hari ini saya sudah kasih tahu, kalau masih ada juga yang belum mengerti, wajib apa Pak? Follow YouTube Dr. Joseph dan TikToknya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Oke. Tadi ada abang ini ya. Ya silakan. Nanti yang di belakang terakhir ya. Terakhir ya. Nah, jadi untuk teman-teman yang tadi malam-malam nanya. 10 ya kan. Biasa dari warkop jam 12 malam pulang ya. Oh ya. Ini sih tergantung dokter kalau misalnya mau nambah nanti. Nanti orang ini kena marah gurunya besok nggak belajar. Oke, silakan. izin dok, di sini sedikit cerita. Ya. Ada dia seorang pasien Nyonya S, dia umur 53 tahun. Dia beraktivitas normal pagi, siang juga normal, sampai sore juga normal, sorenya juga dia karaokean. Kenapa pasien ini tiba-tiba dia meninggal dan kata dokter tadi ada sedikit karena ada selnya yang menyumbat ataupun mati. Tolong jelaskan kenapa pasien ini bisa tiba-tiba mati dan setting matinya dia lagi ngapain? Tiba-tiba dia lagi tidur dok. Lagi tidur ya? Lagi tidur. Berarti dia baru gak ada yang dengar? Kami di samping dok. Yang gak ada yang dengar ya? Gak ada dok. Kalian menemukan dia sudah mati kan? Iya dok. Enggak, dia posisinya kami lagi ngobrol. Ya. Ini orang tua ini kan. Langsung meninggal ya? Dia tidur, dia tiba-tiba meninggal, gak ada bernapas. Kalian gak tahu kan? Kami gak tahu. Itu selnya yang mati itu di bagian mana? Mohon jelaskan dok. Bagus pertanyaannya. Dok. Coba minta gambar yang ada jantung sama paru-paru tadi dia, yang kiri kanan itu. Kerasa sebelum ini. Nah ini dia. Jadi jantung kita bekerja, paru-paru kita bekerja karena ada sel dari dalam otak kita. Sel inilah yang mengendalikan. Sel ini mengendalikan bergantung pada tingkat stres seseorang. Kalau seseorang itu berada dalam keadaan stres perasaannya, maka dia tidak sadar, tapi sel itu akan membuat jantungnya berdetak terlalu cepat. Ketika jantungnya berdetak terlalu cepat, maka dia akan kekurangan waktu pengisian namanya, sehingga darah yang dia pompa bukan makin cukup, makin kurang.
Ketika darah yang dipompa kurang, ini otak ini akan mengalami iskemi, kekurangan nutrisi dan kekurangan oksigen. Maka dia akan semakin lagi membuat jantungnya tambah cepat. Dia diam-diam aja tuh. Ketika sudah tambah cepat lagi maka oksigen itu bisa tiba-tiba turun. Maka ada bagian otak kita, ini kita bisa sadar karena ada sel-sel di otak kita namanya reticular activating system. Yang terus bekerja membuat kita sadar. Dia tidak bekerja hanya ketika kita tertidur. Makanya nggak ada orang yang kalau tidur benar-benar sadar, benar ya? Kita nggak tahu berapa lama pun kita tidur kita nggak tahu. Nah kalau dia sudah terlalu kekurangan oksigen, nanti selnya ini akan mati yang membuat sadar. Makanya pertama kali dia akan tertidur, kita pikir dia tidur. Dia tenang, sap. Tapi semua proses di dalam otaknya terus berjalan. Memorinya yang dia ingat cuma persoalan. Yang dia ingat cuma masalah dia. Yang dia ingat cuma gimana nanti aku. Gak ada yang bisa tolong aku. Hanya itu yang diingatnya. Maka aktivitas simpatiknya terus meningkat. Kita gak tahu. Sampai akhirnya oksigen itu berhenti total dipompakan ke otaknya. Kalau sudah berhenti total maka sel yang ini yang membuat jantungnya bekerja dan sel yang ini yang membuat paru-parunya bekerja mati. Dia tetap ketika dia mati dalam keadaan tidur, jantungnya berhenti total. Paru-parunya berhenti total. Udah 6 menit oksigen gak masuk ke sini, mati batang otaknya. Mati total dia. Kadang-kala kita raba masih hangat, wajar. Karena masih jalan darahnya awalnya. Tapi setelah 1 jam, 2 jam akan mulai dingin itu. Jadi dia bukan karena serangan jantung. Kalau dia serangan jantung, otot jantung ini kalau kekurangan oksigen Pak, dia muncul rasa nyeri, nusuk. Itu berarti jantungmu sedang kekurangan oksigen. Gak ada orang yang ketika gini diem, pasti dia cari tolong aku sakit jantungku, tolong. Kita tahu, maka kita bisa tolong dia. Kalau kita pinter. Kalau kita pinter. Terus sempat ketemu orang bodoh. Kenapa kau? Pura-puranya kau katanya. Kenapa dia bilang gitu? Karena orang yang bilang itu juga sering pura-pura. Makanya dia bodoh. Kura-kura dalam perahu, ya kan? Pura-pura. Padahal memang gak tahu. Nangkep? Jadi kematian itulah yang saya bilang matinya itu henti jantung namanya. Henti jantung, bukan serangan jantung, henti. Sama kayak orang misalnya lagi ada, kalau kita lihat lagi bicara gini ya, kayak saya bicara gini. Kalau otakku ini stres berat, aku bisa mati tiba-tiba. Kalau gak salah ada terakhir video di TikTok itu, Perdana Menteri Turkinya. Jadi dia mengutuk Israel sambil pidato. Ya, saya yakin bukan karena dikutuknya Israel sampai dia mati. Tapi karena dia pasti emosi kali. Ngapain emosi sana yang perang kok ya kan? Tenang aja lah. Seorang itu yang perang, mau ngapain kita? Mau pergi pun ke sana belum sampai ke sana udah mati kita. Tapi karena emosi kali, itu aktivitas simpatiknya membuat jantungnya berdetak tercepat. Ya udah dia keluar aja, udah jatuh tergeletak. Kira-kira kayak gitu. Nggak mungkin dia nggak berobat ke dokter deh. Banyak duitnya itu ya kan. Udah pasti berapa dokter jantungnya bisa 10 kurasa. Periksa ke sini. Oh bagus kok jantung kau, pasti bilang dokter itu. Tapi dia nggak sadar ketika emosional itu terlalu tinggi, bisa berhenti oksigen ke otaknya. Jadi itu tandanya oksigen ke otak kita yang berhenti. Karena darah yang dipompa berhenti. Bukan karena penyakit jantung. Maka berhubunganlah dia dengan yang GERD dan asam lambung tadi. Lambung kita itu juga dikendalikan sama perasaanmu. Orang yang sakit asam lambung adalah orang yang menyimpan perasaan yang gak enak di otaknya. Lalu dia sering merasa lapar. Kenapa dia harus merasa lapar? Karena dia pikir obat asam lambung adalah Saya tanya jujur,
Siapa di sini yang tahu kalau kita sakit asam lambung nggak boleh terlambat makan? Angkat tangan. Nah, saya luruskan. Kenapa dikatakan makan itu obat asam lambung? Kalau kita makan sesuatu yang enak, itu akan menghasilkan dopamin di otak, Pak. Dopamin ini menetralisir hormon stres. Siapa di sini yang merasa kalau makan enak, perasaannya jadi enak? Paham? Maka ketika perasaan kita enak, jadi enak lambung kita. Enak kita rasa. Tapi jangan lupa, kalau kita terus-terus setiap merasa nggak enak, makan. Setiap merasa nggak enak, makan. Kita akan kena penyakit yang lain. Pasti kena sakit gula, obesitas, kegemukan. Nggak bisa diet kita. Satu lagi kena penyakit rohani. Kenapa? Pasti nggak bisa puasa. Kalau orang nggak pernah bisa puasa, mana bisa merasakan kedekatan sama Tuhan? Manusia tidak hidup dari roti makin persoalan lagi ketika dia nggak ada duit, Pak, kantong kering. Ini stres dia, kayak mana aku mau makan? Sakit aku nanti nggak makan aku katanya. Harusnya kalau kita lagi nggak ada duit, nggak bisa beli makanan, siapa yang tahu apa yang harus kita lakukan? Angkat tangan. Apa yang harus kita lakukan kalau nggak ada duit, nggak ada bisa makan? Ngapain? Hah? Enggak. Kan mati kelaparan kata Bang Sana. Puasalah. Puasa. Gak ada duit, puasalah. Ketika kau nggak punya duit, lalu kau nggak bisa beli makanan, berpuasalah. Karena waktu kau berpuasa, kau ingat lagi Tuhan. Kalau kau ingat Tuhan, maka kau ingat burung di udara yang tidak bekerja pun Tuhan berikan makan. Amen. Kau dipelihara oleh Tuhan, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Gitu. Amen. Oke, the last question. Ada pertanyaan terakhir tadi di belakang ya? Oke, silakan. Terakhir ya. Setelah itu kita ibadah lagi. Ya, silakan. Shalom dokter, izin bertanya. Saya mau, tadi kan ada cerita dokter mengenai orang yang kanker. Itu dia menolak untuk kemoterapi karena dia takut gitu. Dan dokter bilang jangan tolak kemoterapi karena takut. Melainkan karena percaya Tuhan saja. Dan setelah itu dia sembuh gitu kan, Dok. Yang mau saya tanyakan itu gini, Dok. Apakah cukup kalau kita sekedar percaya saja kepada Tuhan? Karena dalam Alkitab kan dikatakan iman tanpa perbuatan itu sia-sia kan, Dok. Iya, amin, haleluya. Gimana dengan orang yang sekedar percaya aja gitu kepada Tuhan, dia nggak melakukan perbuatan apa-apa dan dia nggak sembuh gitu, Dok? Oke, thank you. Menurut dokter, terima kasih. Jadi statement sekedar percaya ini adalah statement tipuan iblis. Sekarang aku tanya dulu, kita sebenarnya udah percaya apa belum? Kadangkala kita cuma sekedar percaya karena mulut kita bilang percaya. Coba tunjukkan gambar slide terakhir tadi, jadi Bapak kirimkan, Pak, yang ada gambar Tuhan Yesus, Pak. Yang terakhir. Gambar terakhir. Orang kalau percaya karena dia tahu. Dia tahu nggak bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan segala penyakit? Itu pertanyaannya. Ini dia. Menurut abang dia udah tahu belum bahwa dia udah tahu gitu. Tuhan Yesus menyembuhkan semua penyakit. Kurang yakin mungkin, dokter. Jadi sebenarnya dia memang belum percaya. Maka muncul sekedar. Lalu iman tanpa perbuatan. Sebenarnya dia nggak punya iman, maka dia nggak berbuat. Karena kalau dia punya iman, dia pun sadar apa saja yang dia perbuat, dia bisa berbuat karena Tuhan. Ini gambar saya ambil dari ChatGPT. Saya tanya di ChatGPT, perubahan neurotransmitter di otak saat mengingat Tuhan Yesus. Udah. Ketika mengalami ancaman dan tantangan hidup. Siapa udah pakai ChatGPT? Anda boleh pakai ChatGPT, tapi harus Anda yang mengendalikan ChatGPT. Jangan biarkan Anda dikendalikan ChatGPT. Pertanyaan itu harus langsung, kamu mau apa? Karena kalau kamu nggak tahu apa yang kamu mau, kamu dipermainkan ChatGPT. Karena data yang beredar di
di dalam dunia maya, di server itu dari seluruh data. Data yang baik ada, data yang jahat ada. Maka kalau kamu tidak bertanya langsung to the point apa yang kamu mau, kamu dikerjai sama ChatGPT. Maka ketika saya buat ini, apa yang terjadi di otak manusia saat mengingat Tuhan Yesus? Yang pertama, dopaminnya meningkat. Ketika dopamin meningkat di dalam otak itu, kita akan merasakan rasanya adalah sukacita. Rasanya adalah ada inspirasi. Kayak misalnya aku datang ke sini penuh inspirasi. Bukan enggak capek, aku udah capek dari pagi. Aku udah ngajar tadi, udah ada pasien tadi, harusnya aku capek. Tapi ada yang lihat muka aku capek? Enggak ada. Kenapa? Karena dopaminku naik. Kenapa dopaminku naik? Karena di sini kita sama-sama yang kita ingat adalah kebaikan Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang kedua, ada serotonin yang meningkat di otakmu. Kalau kamu mengingat Tuhan Yesus. Rasanya apa? Kamu akan damai. Kamu akan tenang aja. Mau orang menyakitimu, kamu damai-damai aja. Karena kamu tahu yang kamu ingat adalah Tuhan Yesus. Ngapain kau ingat perkataan? Misalnya di bilang abang ini, oh Dr. Joseph kau bodoh kali. Aku punya pilihan mengingat perkataan dia atau mengingat Tuhan. Maka kalau aku memilih mengingat Tuhan Yesus, aku akan mengingat. Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tapi Allah mereka-rekakan itu untuk kebaikan. Karena aku sudah punya ingatan itu, setiap orang yang berusaha memfitnah aku bersuka cita. Karena aku tahu kalau aku difitnah oleh manusia, berarti Tuhan sedang mengangkat hidupku. Karena kalian sudah mengerti, Yusuf itu harus difitnah. Yusuf itu harus dikecewakan oleh saudara-saudaranya sendiri. Supaya dia bisa jadi Perdana Menteri. Maka saya mengingat, kamu boleh fitnah saya, silakan. Karena saya tahu pada waktu kamu fitnah saya, Allah itu mengubah fitnahan itu untuk mengangkat hidupku. Karena saya tahu kamu fitnah saya, karena Allah membuatku menjadi baik. Mana ada orang jahat difitnah? Ada orang jahat difitnah? Hanya orang baik yang difitnah. Maka kalau kau difitnah sekarang, bersukacitalah. Karena kamu tahu, kamu orang yang baik di dalam Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan. Yang ketiga, oksitosinmu meningkat. Oksitosin itu adalah hormon yang menyebabkan kamu punya merasa jatuh cinta. Siapa pernah merasa jatuh cinta? Siapa bohong? Pasti bohong lah kita kalau nggak pernah merasa jatuh cinta. Pasti. Tapi bisa juga nggak bohong. Ngeri kali hidupku, ya udah itu nasibmu aku bilang. Tapi saya mau katakan, ketika kita mengingat Tuhan Yesus, kita tahu pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Darahnya lah yang menebus kita. Karena seharusnya kita nggak layak hidup. Kita sebenarnya orang durhaka. Tahu orang durhaka? Orang yang tak menyadari dari mana sebenarnya sumber hidupnya. Pada waktu saya nggak tahu bahwa oksigen yang kuhirup ini dari Tuhan, berarti aku hanya menerima saja, hanya memakai saja oksigen ini. Berarti aku orang durhaka. Yang setuju angkat tangan. Akunya yang kubilang. Pada waktu aku menghirup oksigen dan aku nggak tahu bahwa oksigen itu adalah pemberian Tuhan untukku. Aku adalah orang durhaka. Yang setuju kalau aku orang durhaka angkat tanganmu. Akunya kubilang. Ada-ada aja Dr. Joseph ini. Karena aku Dr. Joseph. Paham? Tapi kalau kita kemudian mengingat Tuhan Yesus memberikan semua itu yang begitu berharga. Yang aku gak bisa buat apapun. Satu molekul oksigen pun aku gak bisa buat. Satu molekul oksigen pun aku gak bisa ciptakan. Bahkan seringkali aku berada dalam keadaan aku tak bisa melakukan apapun. Di saatku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika aku menyadari itu. Dan itu adalah karena Tuhan Yesus. Oksitosin di otakmu akan meningkat. Kau akan merasa disayang. Siapa yang sayang samamu?
Tuhan Yesus. Maka kau bisa berkata, sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Iya kan? Yang bingung nengok aku tahu oksitosinmu rendah. Dan kalau oksitosinmu rendah, saya kasih tahu sekarang, kamu hanya perlu ingat Tuhan Yesus. Maka kamu akan memiliki rasa koneksi secara spiritual. Kamu akan rasa dekat dengan Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Waktu ku panik berarti lagi lupa Tuhan. Amin. Itulah obat orang introvert. Ada orang yang bangga berkata dia introvert. Aku introvert aku Pak. Aku introvert aku. Ya introvert lah kau sih itu bilang. Memang masalah sama aku, enggak ada masalah sama aku itu aku bilang. Tapi yang ku tahu kalau kau introvert, kau menyembunyikan rasa sakitmu. Kau hanya tinggal tunggu waktu. Sampai organ-organ di dalam tubuhmu tak sanggup lagi menahan beban itu. Orang introvert adalah orang yang menahan beban hidupnya sendirian. Dia tidak menyadari ada yang bisa tolong dia. Benar memang kamu tidak seharusnya berharap sama manusia. Karena orang yang berharap sama manusia pasti dikecewakan manusia. Tapi orang yang berharap sama Tuhan, dia tidak akan pernah dikecewakan. Amen. Dia akan diberkati, dia akan dijadikan Tuhan pemenang. Amin. Tapi waktu kamu mengingat Tuhan Yesus menjadi pengharapanmu, maka introvert itu sembuh. Kamu tidak akan lagi pura-pura hidup ini. Apa adanya aja, kamu you will always be happy. Kenapa kita bisa happy? Karena saya bisa melangkah, aku bilang. Loh kenapa kalau bisa melangkah? Karena saya tahu kalau saya bisa melangkah karena Tuhan Yesus. Amin. Kenapa kamu happy? Ya karena aku masih bisa gini-gini, aku bilang. Loh kenapa? Karena aku bisa tahu, bisa gini-gini karena Tuhan Yesus. Kalau ada orang yang nanya sama aku, tahu kau katanya kan, daftar kau kuliah di kedokteran, aku bilang. Karena di kuliah kedokteran aku pelajari setiap sel-sel di dalam tubuh ini. Gak bisa ada hanya dengan berdasarkan ilmu pengetahuan. Gak sanggup menciptakan sel. Ya sebenarnya yang gak layak sombong itu dokter. Tapi pada kenyataannya kan Dek. Sombong-sombong dokter kan. Saya mau bilang kalau ada dokter yang sombong, gak usah kalian marah. Itu karena dia bodoh. Dia gak tahu. Kalau dia tahu bahwa setiap sel-sel itu berasal dari Tuhan, maka dia akan gak ada apa-apanya apa yang aku pelajari. Ada apa-apanya. 12 tahun aku kuliah. 6 tahun untuk dokter umum, 6 tahun untuk spesialis. Ada apanya? Gak ada apa-apanya deh. Karena aku satu sel pun gak bisa kuciptakan. Satu sel pun tidak bisa kusembuhkan, aku bilang. Karena penyakit itu semua prosesnya ada dalam DNA. DNA itu menyimpan informasi genetik. Gak bisa kami sentuh, aku bilang. Karena kalau itu bisa disentuh, maka semua orang bisa sembuh. Tapi hari ini siapa yang percaya di dalam nama Yesus, maka semua penyakitnya akan disembuhkan. Semua penyakitnya akan disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Amen. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Itu yang ada dalam memoriku. Maka oksitosinku meningkat. Terakhir, ketika kita mengingat Tuhan Yesus, endorfinnya meningkat di otak. Rasanya gembira, bahagia. Nanti search lagi, apa sih endorfin? Endorfin akan dikeluarkan sebagai obat. Analgetik, anti radang, anti demam, sampai anti kanker. Tahu kalian kanker kan? Dari tadi udah 2 orang yang tanya kanker. Anti kanker itu adalah endorfin. Dari mana bisa diproduksi endorfin? Gak bisa. Mau cari obat apapun tidak ada bisa memproduksi endorfin. Endorfin itu hanya bisa diproduksi oleh otak kita sendiri ketika kita mau mengingat Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Amin. Jadi kanker di sini juga bukan hanya kanker penyakit. Ada satu lagi yang paling kronis, Bang. Kantong kering.
udah sakit, nggak punya uang. Tapi aku mau bilang kau jangan putus asa. Ya. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apa yang tidak pernah kita bisa pikirkan, lebih dari yang bisa kita bayangkan, semuanya disediakan Tuhan Yesus untuk orang-orang yang mengasihi Dia. Berikan tepuk tangan yang lebih meriah buat Tuhan. Haleluya. Amin Bang. Wow, terima kasih untuk dokter. Saya undang pemain musik untuk naik. Mungkin dokter mau tutup dengan doa? Iya, mungkin. Ini Dokter Joseph ini adalah seorang worship leader juga teman-teman ya. Di GBI Rumah Persembahan, cuman sekarang lebih ke sebagai speaker, pembicara. Jadi beliau ini multi talent, ya suaranya bagus sekali. Ya. Karena siapa itu Bang? Karena Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan, Berikan Dok. tepuk tangan buat Tuhan dari Bagi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Mari angkat tangan kita katakan bagi Tuhan. Oh rabatakara nama sandara bala 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 bala. Engkau yang melihat setiap hati kami Tuhan. Oh ya ramaya sando disediakan bagiku. Ku diangkat lebih lagi. Panggil nama Yesus. Oh, bagi Tuhan ada pengharapan di dalam nama Yesus. Ada sukacita di dalam nama Yesus. Ada penghiburan di dalam nama Yesus. Haleluya. Oh ya la bala 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 bala. Ku diangkat dan dipulih bagi Tuhan. Kalau kau ingat persoalanmu, kau harus ingat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus membela-mu. Tuhan Yesus menolongmu. Tuhan Yesus sayang samamu. Haleluya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Saya mau tanya sama kita, berapa banyak di antara kita di tempat ini yang saat ini sudah mengerti, wow benar. Ternyata kalau saya hidup sampai dengan hari ini, itu bukan karena saya yang mau. Tapi karena Tuhan Yesus yang mau saya ada di dunia ini. Tuhan Yesus punya rencana buat saya. Mungkin kita berpikir, aduh tapi kok banyak masalahku selama ini. Sekarang kamu sudah mengerti. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidupmu. Pada waktu engkau mengalami persoalan dalam hidupmu, engkau mengerti sekarang. Karena Tuhan Yesus punya rencana yang indah untukmu. Hari ini aku bertanya sama kita semuanya. Berapa banyak di antara kita yang mulai daripada saat ini. Karena engkau percaya akan kuasanya. Karena engkau percaya akan besarnya cintanya buatmu. Karena engkau percaya bahwa hidupmu tidak sia-sia di dalam Tuhan Yesus. Hari ini kau berkata, Tuhan aku mau serahkan hidupku hanya kepada Tuhan. Kalau kau mau serahkan hidupmu sama Tuhan, kau angkat tanganmu tinggi-tinggi sekarang. Aku berdoa untuk semua yang angkat tangan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus saat ini menjamah segenap pikiran dan perasaanmu. Semua yang kau simpan selama ini, segala beban-bebanmu, hari ini engkau disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang mungkin takut dengan masa depanmu, hari ini kau punya keyakinan. Engkau percaya masa depanmu dijamin sama Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau mungkin engkau merasa ada orang-orang yang belum bisa kau ampuni, hari ini kau mengampuni semua orang. Hari ini kau lepaskan pengampunan di dalam nama Tuhan Yesus. Oh ya la bala 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 bala. Ya la bala 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 bala. Ayo sembah Tuhan, sembah Dia, sembah Dia. Haleluya. Oh rabatakara namanya sandara bala 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 bala. Terima Roh Kudus, terima Roh Kudus, terima Roh Kudus, terima Roh Kudus akan menjadi
malam yang Tuhan berikan buat kami. Sebagai kesempatan buat kami untuk bisa merasakan betapa besarnya cinta Tuhan buat kami. Terlalu lama kami merasa kecewa dengan hidup ini. Tapi malam ini malam yang luar biasa. Malam kami menyadari kalau hidup kami ternyata begitu berharga di hadapan Tuhan. Manusia boleh merendahkan kami, manusia boleh menghina kami, manusia boleh menganggap kami tidak ada. Tapi kami sekarang mengerti kalau kami ada sebagaimana adanya kami saat ini, itu karena kami begitu berharga di mata Tuhan. Hidupmu berharga di mata Tuhan. Kau boleh jatuh, kau mungkin sudah terikat dengan beberapa jenis dosa. Tapi aku berkata, oleh karena kasih karunia, oleh karena darah Yesus, kalau engkau mau terima sekarang, engkau diampuni. Semua dosamu diampuni. Segala kutuk-kutuk yang selama ini kau pikirkan, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus mematahkan segala kutuk-kutuk di dalam nama Tuhan Yesus. Karena semua engkau diampuni di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kau pulang dari tempat ini dan kau menjadi seperti kertas yang putih, seperti salju. Karena darah Yesus ini yang menyucikan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, tapi dia akan jadikan suci seperti salju. Karena darah Yesus. Ingatlah itu. Jangan pernah lupakan itu. Dan manakala kau sedang mengalami masa-masa yang sulit dalam hidupmu, kau harus tetap ingat Yesus. Karena dia adalah penolongmu yang setia. Dia adalah sahabatmu yang setia. Dia adalah juru selamatmu. Dia adalah satu-satunya Tuhanmu. Dan kau persembahkan hidupmu hanya untuk Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba-Mu selesai berbicara pada malam hari ini. Kami memohon Tuhan, biarlah Engkau memberkati setiap kami. Setiap anak-anak Tuhan di tempat ini. Engkau melihat potensi-potensi yang ada di dalam kehidupan mereka. Dan hamba percaya di dalam nama Tuhan Yesus adalah karena anugerah daripada Tuhan Yesus yang akan menjadikan potensi-potensi ini menjadi luar biasa. Aku berdoa untuk masa depanmu semuanya indah di dalam tangan Tuhan. Apapun cita-citamu, hari ini kau harus percaya bahwa yang bisa membuat cita-citamu terjadi hanya Tuhan Yesus. Dan kau percaya apa yang terbaik buatmu adalah yang berasal daripada Tuhan Yesus. Sehingga kau tidak kecewa lagi akan hidupmu. Terima kasih Bapa yang baik. Mari saat ini arahkan hati kita ke surga. Buka kedua tangan kita dan engkau pulanglah. Dan bawalah anugerah damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita di surga. Cinta kasih yang sempurna di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Serta persekutuan yang manis dengan kuat kuasa Roh Kudus. Itulah yang menyertai kamu sekalian. Memberkati kamu sekalian. Mulai malam ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Sampai Maranatha. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya, yang percaya diberkati Tuhan. Bersama-sama kita katakan. Amin. Amin. Silakan duduk teman-teman. Sebelum kita pulang kita akan memberikan persembahan. Dan ada beberapa pengumuman. Yang pertama minggu depan kita akan kembali beribadah. Silakan persembahannya dijalankan. Minggu depan kita akan kembali beribadah di sini dalam sesi praise and worship setiap hari Rabu jam 7:30 malam. Mari diajak teman-temannya untuk kemudian boleh hadir beribadah di sini. Dan terima kasih untuk Dr. Joseph. Dr. Joseph ini tadi sudah 1 hari ini full kegiatannya ngajar ya. Terus kemudian tadi sebelum ke sini tadi masih sempat lagi ngelayanin pasien ya. Padahal udah diberitahu ke pasiennya ini boleh lama-lama tapi ya tetap dilayanin. Kayak tadi Dokter Joseph sedikit ngebut untuk nyampe di Lompo Pakam, tapi puji Tuhan gak terlambat. Nanti mungkin kita akan aturkan waktu lagi Dok. Karena saya yakin tadi teman-teman anak-anak muda ini banyak pertanyaan yang sebenarnya cuman malu bertanya dan memang juga waktu. Nanti kita akan atur waktu. Oh jodoh lebih bagus lagi kan. Wah sudah diberitahu Dokter Joseph. Pasti Dok. Nah, kita nanti bertanya lagi sama Dokter Joseph tentang jodoh. Thank you. Makasih banyak Dokter. Ya, jadi minggu depan nanti kita akan atur waktunya Dokter Joseph lagi. Beliau ini sangat sibuk sekali. Ya sangat sibuk sekali. Nah oke, teman-teman kita akan akhiri ibadah kita sekali lagi kita nyanyi ya. Walaupun tadi udah ditutup doa berkat ya.
Mari kita tundukkan kepala kita dan kita angkat tangan kita berdoa untuk Dr. Joseph. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang baik. Tuhan boleh memberikan cuaca yang baik dan waktu yang baik untuk kemudian mendatangkan hamba-Mu, Dr. Joseph Sibarani, spesialis penyakit dalam. Malam ini bersama-sama dengan anak-anak muda-Mu di tempat ini, Growth Community. Kami melepaskan berkat untuk istri dan anak-anaknya. Kami melepaskan berkat untuk hamba-Mu Dr. Joseph dalam pelayanan pekerjaan. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Terima kasih untuk kehadiran hamba-Mu ini yang mengingatkan kami betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami. Mengingatkan kami Tuhan baik bagi kehidupan kami. Tuhan yang mengangkat hamba-Mu ini dari satu level kepada level yang lain. Sertai dan lindungi dalam perjalanan pulang menuju Medan. Demikian juga teman-teman yang boleh hadir pada malam hari ini. Tuhan sertai perjalanan kami pulang. Terima kasih Bapak yang baik. Minggu depan kami akan kembali beribadah di tempat ini bersama dengan teman-teman dan sahabat-sahabat kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari bersama-sama kita katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.